Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya ya. Di part 7 ini kita akan membahas lagi ya pembahasan soal UKPPG tahun 2025. Nah, oke, adapun deskripsinya masih sama ya seperti kemarin, yakni menguasai dan menerapkan pengelolaan pembelajaran peserta didik dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang membedakan di sini ada indikatornya, yakni indikator 1.2, yakni menerapkan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya, kata kuncinya adalah pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, adapun sub indikatornya ya 1.2.1 yakni membuat desain pembelajaran ya. Kata kuncinya membuat desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun pengetahuan yang harus dimiliki yakni teaching of the level, perancangan dan asesmen pembelajaran, perumusan capaian pembelajaran, desain pembelajaran yakni meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, dan model-model pembelajaran. Nah, kemudian perencanaan pembelajaran, kemudian ada pendekatan dan metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Nah, berdasarkan indikator dan subindikator tersebut, dirumuskan sebuah soal yang sesuai dengan indikator tersebut. Nah, teman-teman, ini soalnya yang sudah saya sediakan ya, yakni soal studi kasus tentang Pak Agus. Nah, Pak Agus mengajar kelas 4 dengan tema indahnya kebersamaan ya. Dari hasil pretest, ia menemukan 40% siswanya belum memahami konsep keberagaman budaya di lingkungan sekitarnya. Nah, ia kemudian merancang pembelajaran berbasis Teaching of the Right Level atau TRL dengan pembagian kelompok belajar berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Ia membuat 3 kelompok, yakni kelompok baru berkembang, sedang, dan lanjut. Namun pada saat pelaksanaan, ia memberikan LKPD yang sama kepada semua kelompok. Nah, teman-teman, apa kelemahan utama dalam desain pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Agus tersebut? A. Tidak membuat LKPD yang interaktif dan menarik untuk semua kelompok. B. Tidak menyesuaikan diferensiasi konten dan tugas berdasarkan level siswa. C. Tidak menyusun rubrik penilaian kinerja yang komprehensif. Atau D. Tidak menyesuaikan indikator pencapaian pembelajaran dengan tujuan kurikulum. Oke teman-teman, seperti biasa kita renungkan dulu ya sebelum menjawab. Oke, jika perlu di-pause ya. Oke, kita lanjut pembahasan. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita bedah dulu dari studi kasusnya dulu ya. Kita akan ketahui Pak Agus ini mengajar kelas 4 SD dengan tema indahnya kebersamaan. Nah, dari hasil pretest ya, diketahui bahwa 40% ya siswanya itu belum memahami, ya belum mampu memahami konsep keberagaman di lingkungan sekitarnya. Artinya 40% ini belum memahami ya. Kemudian ia merancang pembelajaran ya, merancang ya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni menggunakan pendekatan Teaching of the Right Level atau TRL. Ya mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, karena di PPG sudah mendapatkan materi Teaching of the Right Level. Nah, dengan pembagian kelompok belajar berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Ya, ini sesuai dengan konsep Teaching of the Right Level. Kemudian Pak Agus ini membagi ke dalam 3 kelompok, yakni kelompok baru berkembang, ya, sedang, dan lanjut. Namun dalam pelaksanaannya ini, ia memberikan LKPD yang sama kepada semua kelompok. Nah, dari desain pembelajaran Pak Agus ini, yang manakah yang salah? Oke, jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Tidak menyesuaikan diferensiasi konten dan tugas berdasarkan level siswa. Nah, mengapa demikian ya? Oke, teman-teman, coba kita perhatikan dulu. Untuk option A tadi tidak menyediakan LKPD interaktif ini memang betul menarik interaktif ya, tapi bukan itu isu utama dalam TRL, Teaching of the Right Level. Ya, sesuai dengan konsepnya ini berdasarkan tingkat pemahaman siswa atau level peserta didik kita mengelompokkannya ya. Sehingga
Biarpun toh jika LKPD interaktif tapi tetap sama ya, itu juga belum sesuai dengan prinsip teaching of the right the level. Kemudian, kenapa yang C salah ya? Ya ini rubrik itu belum relevan jika kontennya tidak sesuai ya. Ketika kontennya saja tidak sesuai, ini kan belum jelas di sini di kasusnya nih. Kontennya sesuai apa enggak, kan? Sehingga ini belum jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang D, tidak ada bukti bahwa indikator dan tujuan itu tidak selaras ya. Tidak ada di dalam kasus ini tidak ada menyatakan bukti bahwa tidak selaras ya teman-teman. Adapun yang ini juga, yang C juga tidak ada buktinya. Nah, sehingga yang paling betul di sini adalah B teman-teman. Karena apa? LKPD-nya kan diberikan sama. Ya, padahal memberikan LKPD yang sama itu kan gagal memenuhi konsep teaching of the level, yakni membagi peserta didik berdasarkan kelompok belajar, yakni berdasarkan tingkat kemampuannya atau levelnya. Sehingga kalau kita sama itu tidak akan bagus ya teman-teman, tidak sesuai dengan prinsip teaching of the level. Kemudian ada inti dari teaching of the level ini adalah berdiferensiasi. Ini kan berdiferensiasi ada di sini, tapi ada konten. Ya, mungkin kontennya di sini belum didiferensiasi ya, atau kurang lengkap mungkin ini di kasusnya, sehingga karena ada berdasarkan level, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, oke, kita clearkan dulu soalnya. Oke, kita lanjut soal kedua. Oke, masih dengan studi kasus, yakni Bu Tania. Ya, Bu Tania ini menyusun modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran atau CP fase B. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Dalam dokumen perumusannya, ia hanya mencantumkan daftar kompetensi yang diambil dari Permendikbud tanpa mengaitkan dengan konteks kelas dan karakteristik siswanya. Nah, akibatnya banyak siswa yang merasa pembelajaran terlalu berat dan tidak bermakna. Oke, apa kekeliruan utama dalam proses perumusan capaian pembelajaran Bu Tania? A. Tidak melibatkan siswa dalam penyusunan capaian pembelajaran. B. Tidak menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. C. Tidak menyusun tujuan pembelajaran secara eksplisit. D. Tidak mengadaptasi capaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, seperti biasa kita renungkan dulu. Oke, sudah. Kita lanjut. Oke, seperti biasa kita bedah dulu kasusnya. Di sini ada Bu Tania ya, ya menyusun sebuah modul pembelajaran ya. Ini sesuai dengan tadi ya di indikator dan subindikator yang merancang desain pembelajaran ya. Nah, dia menyusun modul pembelajaran berdasarkan CP ya, fase B. Nah, dalam merumuskannya ya, dia merumuskannya, ia hanya menyantumkan daftar kompetensi yang diambil dari Permendikbud saja ya, tanpa mengaitkannya dengan konteks kelas dan karakteristik siswa. Nah, dari hal ini ya, dia berdampak pada banyak siswa yang merasa pembelajaran terlalu berat dan tidak bermakna. Oke, itu yang diketahui yang pertama. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman. Oke, tidak mengadaptasi capaian pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik itu yang menyebabkannya. Ya, mengapa demikian? Ya, coba kita perhatikan dulu ya. Nah, dari dia tidak ya, dari dia kan mengambil CP dari fase B kan. Nah, rumusannya dia hanya mencantumkan daftar kompetensi yang diambil dari Permendikbud tanpa mengaitkannya dengan konteks dan karakteristik peserta didik ya. Nah, bisa jadi itu tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, inilah akibatnya. Siswa merasa pembelajaran terlalu berat dan tidak bermakna, teman-teman ya. Sehingga jawaban yang paling tepat ya tidak mengadaptasi capaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, mengapa jawabannya A salah, teman-teman ya? Meskipun melibatkan siswa dengan baik ya, namun itu bukan prosedur yang wajib dalam merumuskan CP ya. Nah, CP itu harus di guru yang gini ya, sesuai dengan ini karakteristik ya. Kemudian model pembelajaran bukan inti persoalan perumusan CP ya. Nah,
Kalau perumusan CP ini sudah sesuai dengan karakteristik, ya otomatis pastinya eh, guru tersebut pasti bisa memilih model pembelajaran yang sesuai ya. Makanya model pembelajaran ini bukan inti persoalan dari CP tersebut. Nah, kemudian kenapa yang C salah, yakni tujuan eksplisit yang penting. Tapi bukan itu ya yang gini ya permasalahan, tapi akar permasalahan pada CP yang tidak disesuaikan ya. Ini ya sudah jelas di sini permasalahannya ada di CP. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Oke, teman-teman. Eh, sekian dari pembahasan soal kita pada hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan selama proses pembahasan. Dan semoga ya teman-teman bisa lulus UKPPG ya dan memperoleh sertifikat pendidik. Ya, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.